Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Polisi bongkar kuburan mayat yang ditemukan di Pulau Pasumpahan. Bos preman di Pasar Lubuk Buaya ditangkap polisi. Tato Mentawai, tradisi tertua namun tak lagi digemari generasi muda. Pasca penemuan jasad pria tanpa identitas di kawasan Pulau Pasumpahan, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, 2 minggu lalu, tim gabungan dari dokter forensik Polresta Padang, Polsek Bungus, dan polisi militer menggali jasad yang telah terkubur di TPU Tunggul Hitam. Hasil penyelidikan polisi, korban adalah seorang perwira TNI Angkatan Laut dan berdinas di Belawan, Sumatera Utara. Berdasarkan rekaman kamera pengintai, diketahui korban datang ke Pulau Pasumpahan berdua dengan rekannya, yang juga anggota TNI Angkatan Laut. Namun saat pulang, korban tak lagi terlihat. Karena korban dan pelaku sesama anggota TNI Angkatan Laut, maka polisi melimpahkan kasusnya ke Polisi Militer Angkatan Laut. Informasi yang kita dapat, lidik awal yang kita dapat, kita menemukan melalui CCTV ya. Kita melihat siapa yang pertama korban ini waktu itu, karena korban ini dari Belawan, dari Medan datang, yang jemput siapa, yang saksi-saksi kita dapat juga bahwa dia pertama datang ke Pulau Pasumpahan itu bersama sama orang lain, namun orang lain ini pulangnya sendiri. Jadi itu yang dapat kita sampaikan. Korban ini adalah seorang perwira TNI Angkatan Laut. Kemudian dari pengembangan, dari lidik awal kita diduga pelakunya adalah sesama TNI Angkatan Laut juga. Kemudian karena memang wewenang dalam undang-undang militer itu ada kepada TNI, sehingga kasus ini kami limpahkan ke Pomal Lantamal 2 Padang. Ya. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke Sumatera Utara untuk diotopsi ulang dan pencocokan DNA keluarga. Alfi melaporkan dari Padang. Diduga lapuk akibat dimakan usia, 1 batang pohon kedondong tumbang dan menimpa bus yang sedang diparkir di Kelurahan Cengkeh, Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Tim reaksi cepat BPBD Kota Padang yang mendapat laporan langsung ke lokasi dan mengevakuasinya. Petugas memotong pohon itu menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah dievakuasi. Pohon dengan diameter 70 cm dan tinggi 20 meter tersebut tumbang ketika Kota Padang dilanda hujan deras dan angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun lalu lintas menjadi terganggu karena jalan tertutup pohon tumbang. Dengan menggunakan gergaji mesin, tim reaksi cepat BPBD Kota Padang akhirnya berhasil mengenyahkan material pohon yang tumbang tersebut 1,5 jam kemudian. Usia pohon yang sudah tua bisa jadi penyebab ke robohnya pohon. Kalau untuk jenis pohonnya apa nih Pak? Itu jenis pohon kedondong. Diameter Pak? Diameter sekitar 70 cm, panjang 20 meter. 20 meter. Itu tadi menimpa apa nih Pak? Itu pohon menimpa 1 unit bus. Bus parkir ya Bang? Bus parkir ya. Bus parkir. Karena pengaruh angin dan hujan, hujan tadi sore, tambah angin, kemudian terjadi pengeroposan di bawah kayu itu. Di samping jalan dekat Famili Raya Cengkeh ini. Pohon yang tumbang ini diperkirakan sudah lapuk dan berusia tua. Setelah dipotong menjadi bagian-bagian kecil, ranting dan batangnya disingkirkan dari pinggir jalan. Informasi yang disebarkan oleh BMKG di Bandara Internasional Minangkabau dalam minggu ini, Kota Padang dan sekitarnya akan dilanda hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi. Di beberapa lokasi,
Hujan deras juga disertai dengan angin kencang. Alfi melaporkan dari Padang. Dalam rangka peringatan HUT Basarnas ke-51, Kantor SAR Padang menggelar upacara dan potong tumpeng di halaman kantornya, Kecamatan Koto Tangah, Selasa pagi. Upacara yang dipimpin langsung Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik, berjalan dengan khidmat dan lancar. Kantor SAR Padang memberikan penghargaan kepada personilnya yang berprestasi dan kepada sejumlah awak media yang aktif memberitakan kegiatan operasi SAR selama ini. Pada HUT Basarnas kali ini, pesan yang ingin disampaikan adalah Kantor SAR Padang akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga akan meningkatkan kualitas ataupun keterampilan anggotanya, serta menambah sarana dan prasarana. Bisa dapat melayani masyarakat sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia, yaitu memasyarakatkan SAR di tanah Sumatera Barat ini. Evaluasi kami adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia, skill-skillnya dan keterampilannya, serta sarana-prasarana yang harus dipunyai Kantor SAR Padang ini untuk mencakup seluruh kecelakaan, pelayaran, penerbangan, serta penanganan khusus juga bencana. Saat ini, Kantor SAR Padang masih kekurangan personil. Anggotanya saat ini hanya 105 orang. Jumlah ini hanya sepertiga dari jumlah ideal. Selain di Padang, Kantor SAR ini juga memiliki 3 pos Basarnas, yakni di Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, serta Solok Selatan. Rencananya akan menambah 1 pos potensi lagi di Kabupaten Pesisir Selatan. Alfi melaporkan dari Padang. Pemerintah Tanah Datar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana kekurangan tenaga bidan untuk dijadikan tim pendamping penanggulangan stunting di daerah itu. Dari target yang ditetapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Sumatera Barat, 241 bidan baru setengahnya yang tersedia. Akibatnya, 1 bidan terpaksa menjalankan tugas di 2 lokasi. 1 tim pendamping penurunan stunting terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang bidan, 1 orang kader PKK, dan 1 orang kader KB. 1 tim akan bekerja mendampingi keluarga-keluarga di 1 jorong untuk memberikan penyuluhan serta pengawasan terhadap keluarga yang akan mempunyai anak. Tim itu kan orangnya personilnya 3. Nah, sementara kita 241 tim yang membawahi maksimal 1 tim itu 150 keluarga yang harus didampingi. Mungkin penyebaran bidan kita mungkin. Oh, penyebaran bidan. Iya, kalau karena bidan kita tidak tupoksi kita ya Pak ya, karena itu Dinas Kesehatan yang mendistribusikan bidan, tapi pada kenyataannya di lapangan kami mendapatkan seperti itu gitu. Akhirnya kami bikin tim TPK itu ada yang 2 SK dengan bidan yang sama. Pemerintah membentuk tim pendamping keluarga untuk menurunkan angka stunting di Indonesia yang masih sangat tinggi, yaitu 27%. Penurunan angka stunting saat ini juga menjadi prioritas pemerintah. Presiden menargetkan angka stunting turun ke angka 14% pada tahun 2024 nanti. Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang dialami anak sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Akibatnya, anak gagal tumbuh serta rentan terhadap penyakit. Selain itu, anak stunting juga sulit bersaing dengan anak normal lainnya karena pertumbuhan otaknya juga terganggu. Jika anak Indonesia banyak menderita stunting, dikhawatirkan masa depan bangsa ini akan menjadi suram. Arset Kusnadi melaporkan dari Tanah Datar. Terutama kepada Pak Dokter